Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Maya. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak Selvi. Ya Mbak Maya, terima kasih banyak sudah ikutan join pada malam hari ini, di mana saya pada malam hari ini akan mengulas kembali mungkin ya dan berdiskusi dengan Mbak Maya mengenai e-billing, e-form, ISPT, dan pengertian pajak penghasilan. E-billing adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik yang menggunakan kode billing sebagai pengganti surat setor pajak atau SSP manual. Kode billing ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melalui aplikasi DJP online atau penyedia jasa aplikasi atau ASP yang telah ditunjuk. Tujuan dan fungsi untuk mempermudah dan mempercepat proses pembayaran pajak, mengurangi kesalahan dalam pengisian dan pencatatan pembayaran pajak, memastikan transaksi pajak tercatat secara otomatis dalam sistem DJP, dan terakhir adalah mendukung sistem administrasi perpajakan yang paperless atau tanpa kertas. Cara kerjanya, wajib pajak masuk ke situs DJP online atau aplikasi mitra resmi, lalu mengisi jenis pajak, masa pajak, dan nominal pajak yang akan dibayarkan. Kemudian sistem akan menghasilkan kode billing ID, itu biasanya billing ID-nya unik, dan pembayaran dilakukan melalui bank, kantor pos, ATM, mobile banking, atau internet banking dengan memasukkan kode billing tersebut. Dan terakhir, setelah pembayaran berhasil, sistem akan mencatat transaksi secara otomatis di database DJP. Keunggulan e-billing tersendiri ini prosesnya cepat dan bisa dilakukan secara 24 jam, selama 24 jam. Lalu data pembayaran langsung melakukan ke sistem masuk ke sistem DJP atau lebih akurat, dan bukti pembayaran pajak langsung dapat diunduh di BPN atau bukti penerimaan negara. Nah, dan ada e-form dan dalam perpajakan. E-form ini adalah formulir elektronik atau SPT, surat pemberitahuan pajak yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Melalui e-form, wajib pajak dapat mengunduh, mengisi, dan mengunggah SPT secara offline, lalu melaporkannya secara online lewat laman DJP. Lalu jadi si e-form ini merupakan gabungan antara sistem manual dan online karena pengisian dilakukan offline, tetapi pengiriman dilakukan secara online. Dan tujuan e-form ini tidak lain untuk mempermudah wajib pajak dalam pelaporan SPT, menghemat waktu karena bisa diisi tanpa koneksi internet, mengurangi kesalahan input data karena sistem otomatis memvalidasi isian, dan terakhir ada mendukung digitalisasi pelayanan pajak di Indonesia. Jenis SPT yang dapat menggunakan e-form beberapa e-form ini ada beberapa jenis SPT, yaitu SPT tahunan PPh orang pribadi atau formulir 1770, 1770S, dan 1770SS. Dua, ada SPT tahunan PPh badan atau formulir 1771, dan terakhir ada beberapa jenis SPT lainnya yang sudah mendukung format elektronik dari DJP. Langkah-langkahnya menggunakan e-form adalah beberapa tahap, dan situs ini bisa dibuka melalui situs djponline.pajak.go.id. Pertama, masuk ke situs DJP Online. Dua, pilih menu e-filing atau lapor. Tiga, pilih jenis formulir SPT. Empat, unduh e-form dan aplikasi viewer. Lima, isi formulir e-form. Enam, validasi data. Dan tujuh, kirim SPT secara online. Dan terakhir adalah simpan bukti penerimaan. Tips tambahan untuk melakukan ini itu gunakan browser terbaru yaitu Chrome, Edge, atau Firefox, dan pastikan koneksi internet stabil saat unggahan, dan terakhir ini cek email atau konfirmasi dari DJP jika dibutuhkan. Lalu keunggulan e-form ini ada beberapa aspek. Bisa offline, di mana tidak perlu koneksi internet atau mengisi formulir. Tampilan mirip formulir asli karena memudahkan wajib pajak yang terbiasa dengan SPT manual. Lalu prosesnya sangat cepat, tidak perlu lagi login terus-menerus, dan validasi otomatis
Sistem akan memberi peringatan jika ada data salah atau kosong. Dan yang terakhir adalah aman dan efisien, di mana data langsung tersimpan di sistem DJP setelah diunggah. Lalu apa perbedaan e-form dan e-filing? Ada beberapa aspek yang memiliki perbedaan untuk e-form dan e-filing. Dari cara pengisian, untuk e-form itu offline, yaitu diisi lalu di-upload. Sedangkan e-filing ini online langsung dari situs DJP. Dengan koneksi internet, untuk e-form tidak wajib terus-menerus, sedangkan e-filing ini harus terus-menerus, selalu online. Untuk cocoknya, e-form ini wajib pajak dengan data banyak, sedangkan e-filing ini wajib pajak dengan data sederhana. Dan yang terakhir adalah format file. Formatnya untuk e-form ini XFDL, sedangkan e-filing ini form web DJP. Lanjut ke ISPT, yaitu elektronik surat pemberitahuan, di mana ISPT ini adalah aplikasi pelaporan SPT secara elektronik yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Sistem ini digunakan untuk menyusun, mengisi, dan melaporkan SPT tahunan maupun masa dalam bentuk digital. Data ISPT wajib pajak tidak perlu lagi mengisi formulir manual di kertas karena semua proses dilakukan komputer. Tujuannya, ISPT mengembangkan untuk memudahkan wajib pajak dalam menyusun dan melaporkan SPT, mempercepat proses administrasi perpajakan, mengurangi kesalahan pengisian manual, dan yang terakhir adalah menyimpan data pajak secara digital dan terstruktur. Lalu jenis-jenis ISPT dibagi menjadi beberapa, yaitu ISPT PPh 21 atau 26 untuk pelaporan pajak penghasilan atas gaji, honor, atau imbalan tenaga kerja. Lalu ada ISPT PPh Badan 1771 untuk pelaporan pajak penghasilan badan usaha. Dan yang ketiga ada ISPT PPh Orang Pribadi atau 1770 untuk pelaporan pajak penghasilan individu dengan penghasilan besar. Yang keempat ada ISPT PPN atau pajak pertambahan nilai, di mana untuk perusahaan kena pajak atau PKP dalam pelaporan PPN dan PPNBM. Dan yang terakhir adalah ISPT PPh final dan non-final, di mana ini untuk transaksi yang dikenakan tarif final atau non-final. Cara menggunakan ISPT, ini langkah-langkahnya adalah unduh aplikasi ISPT sesuai jenis pajak dari situs DJP, lalu install aplikasi di komputer. Selanjutnya, input data SPT seperti identitas wajib pajak, penghasilan, dan pajak yang dipotong atau disetor. Lalu, validasi data dengan fitur otomatis untuk memastikan kebenaran isian. Dan ada simpan atau buat ke file CSV, yaitu ekspor data. Yang keenam, ada kirim SPT ke kantor pelayanan pajak atau KPP untuk diunggah via DJP online. Dan yang terakhir adalah simpan bukti pengiriman elektronik atau BPE sebagai tanda pelaporan berhasil. Keunggulan ISPT ini dari beberapa aspek. Efisien dan cepat, penjelasannya tidak perlu menulis manual atau menghitung manual, lalu mengurangi kesalahan, di mana adanya fitur validasi otomatis. Yang ketiga, ada data tersimpan digital, di mana mudah diakses dan diarsipkan. Dan yang keempat, ada mendukung pelaporan massal, cocok untuk perusahaan dengan banyak data, dan yang terakhir dapat diperbaharui otomatis. Sistem selalu mengikuti perubahan peraturan pajak. Lalu perbedaan ISPT, e-form, dan e-filing itu apa? ISPT sendiri aplikasinya di komputer, tidak wajib untuk menggunakan internet, lalu format filenya CSV, dan yang terakhir ini ISPT ini wajib pajak dengan data besar biasanya digunakan, seperti badan atau perusahaan. Lalu e-form, ini formulirnya offline, tidak wajib menggunakan internet kecuali upload, dan filenya berbentuk XFPDL, dan yang terakhir ini biasanya digunakan oleh wajib pajak pribadi. Sedangkan e-filing ini langsung online di DJP, dan ini menggunakan koneksi internet wajib karena harus selalu online, dan format filenya ini web form, dan yang terakhir biasanya digunakan untuk semua wajib pajak. Kita beralih ke pajak penghasilan PPh. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri.
yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dengan kata lain, siapapun yang mendapatkan penghasilan, baik orang pribadi maupun badan usaha, wajib membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan. Tujuan pajak penghasilan ini ada beberapa, di mana sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, mendorong keadilan sosial dan ekonomi karena dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan, lalu mengatur perekonomian, misalnya memberikan insentif pajak bagi sektor tertentu. Yang keempat adalah menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Subjek pajak penghasilan ini dibagi menjadi beberapa, meliputi orang pribadi dalam negeri, keterangannya tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun, lalu ada badan dalam negeri, yaitu termasuk perusahaan, koperasi, yayasan, dan organisasi, dan bentuk usaha tetap atau BUT, usaha milik luar negeri yang beroperasi di Indonesia, dan yang terakhir adalah orang pribadi atau badan luar negeri menerima penghasilan dari Indonesia tanpa memiliki kantor di Indonesia. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium. Lalu kedua ada laba usaha atau keuntungan penjualan. Ketiga ada sewa, bunga, royalti, dan dividen. Keempat ada hadiah atau penghargaan. Kelima ada keuntungan karena selisih kurs mata uang. Keenam adalah penghasilan lainnya yang menambah kemampuan ekonomi. Jenis pajak penghasilan ini sangat beragam, yaitu pajak PPh pasal 21, di mana pajak atas penghasilan karyawan, pegawai, atau tenaga kerja. PPh pasal 22, pajak atas kegiatan impor atau penjualan barang tertentu. PPh pasal 23, pajak atas penghasilan dari modal, jasa, atau hadiah. PPh pasal 25 ini angsuran bulanan atau jasa terutang. PPh pasal 26 ini pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri. PPh pasal 29 adalah pajak kurang bayar berdasarkan hasil perhitungan akhir. Dan yang terakhir adalah PPh final pasal 4 ayat 2, di mana pajak dengan tarif final, misalnya sewa tanah, bangunan, UMKM, dan deposito. Tarifnya untuk ini ada beberapa juga. Tarif orang pribadi di 2024 ya, ini yang terakhir, yaitu ada beberapa lapisan dari 0 sampai 60 juta ini dikenakan tarif 5%, kurang dari 60 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%, 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif 25%, sedangkan 500 juta sampai 5 miliar dikenakan 30%, dan yang terakhir adalah di atas 5 miliar sampai tak terhingga itu 30%. Sumber ini jelas dari UU HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Baik, mungkin presentasi saya pada malam hari ini cukup sampai sini. Apakah ada pertanyaan, Mbak Maya, atau mungkin ada yang ditambahkan dari materi pada malam hari ini yang saya sampaikan mengenai e-billing, e-form, e-SPT, dan PPh? Baik, terima kasih Mbak Selvi atas penyampaiannya ya. Ada yang ingin saya tanyakan, ini pertanyaan general saja sih ya Mbak, terkait e-filing, e-billing, e-SPT. Itu kan secara garis besar berarti kita udah mulai masuknya digitalisasi ya Mbak. Nah, atas digitalisasi ini apakah masyarakat bakal lebih patuh atau justru bingung? Ini bagaimana? Namanya maaf suaranya ini ya agak terdengar jauh, jadi kurang jelas Mbak Maya, maaf. Oke, saya ulangi ya Mbak. Ya, Terjelas nggak? Jelas nggak? ya, sudah jelas. Secara garis besar kan e-billing ya, e-billing, SPT itu sudah memasuki digitalisasi ya Mbak. Nah, apakah sistem digitalisasi pajak ini membuat masyarakat makin patuh atau justru lebih membuat masyarakat ini pada bingung gitu? Baik, untuk pertanyaan Mbak Maya ini bagus ya, karena terkait digitalisasi ini
seperti yang kita tahu tidak bisa dengan mudah, biasanya tidak bisa dengan mudah, karena Indonesia ini sangat luas kan. Tapi mengenai ini masyarakatnya patuh atau justru jadi bingung ya, itu bisa keduanya terjadi Mbak. Keduanya bisa terjadi saat ini, karena yang lebih patuh ini karena lebih mudah dan transparan. Biasanya ini masyarakat-masyarakat kota yang lebih mudah. Namun sebagian juga pasti ada yang bingung karena kurangnya edukasi, aplikasi pajaknya juga dirasa sulit, sulit atau rumit karena biasanya mereka datang ke KPP, lalu minimnya pendampingan di lapangan. Jadi mungkin solusinya untuk tantangan ini itu adalah edukasi dan penyederhanaan layanan. Karena kan ya biasanya gitu ya Mbak untuk generasi yang mungkin udah agak baby boomers tuh kayak agak sulit untuk nerima hal-hal yang digitalisasi. Sedangkan untuk anak-anak muda atau orang-orang yang tinggalnya di kota, perkotaan gitu pasti kayaknya ya akan ikut regulasi digitalisasi ini. Jadi keduanya bisa mungkin terjadi. Pertanyaannya itu jawabannya Mbak, mungkin ada yang ditambahkan atau sudah jelas? Jadi perlu juga ya sosialisasi dari KPP mungkin kepada masyarakat sekitar. Iya, Oke sih sangat Mbak. perlu. Nah, terkait Baik. sosialisasi, mohon maaf. Itu pasti Ya, mungkin ada tantangan kali ya dari KPP-nya. Nah, menurut Mbak Selvi nih, tantangan terbesar dari DJP untuk mendorong wajib pajak menggunakan layanan digitalnya itu bagaimana sih Mbak? bagus. Ini pertanyaannya masih searah dengan pertanyaan sebelumnya ya, Mbak. Sebelumnya itu tantangan, Melanjutkan. kalau ini, iya, ini jadi lebih melanjutkan ya. Tantangannya itu pasti ada, di mana literasi digitalnya rendah, karena ini kan target biasanya untuk digitalisasi yang seperti ini, yang lebih sulit ini, usia-usia 30 ke atas mungkin atau 40 ke atas gitu, yang dimana memang literasinya digitalnya rendah akan itu. Terus akses internet tidak merata karena seperti kita tahu Indonesia ini luas dan sedangkan sinyal di perkotaan saja kadang hilang, kadang ada, kadang hilang. Berarti akses internetnya juga tidak merata. Lalu aplikasi sering overload. Masa tuh biasanya pelaporan itu mepet. Jadi pada saat pelaporan, misalnya 2-3 hari pelaporan itu penuh biasanya. Jadi overload gitu, mengakibatkan overload. Dan banyaknya wajib pajak tuh salah input, takut salah input. Balik lagi, targetnya biasanya yang nggak bisa ikut digitalisasi ini, yang agak sulit, itu yang lebih berumur, maka mereka merasa lebih takut untuk pelaporan secara online gitu. Dan mereka tuh takut input biasanya. Jadi kebiasaan warga kita ini, mereka lebih nyamannya datang aja ke KPP, nanti dibantu sama admin di sana gitu. Jadi itu sih masih banyak tantangannya sebenarnya karena mungkin Indonesia ini luas dan minimnya literasi digitalnya. Mungkin itu aja Mbak jawaban dari saya. Mungkin ada yang kurang Mbak Maya atau ada yang tambahkan? Saya juga setuju karena digitalisasi itu bagi sebagian orang itu mudah dan sebagian orang itu rada sulit ya. Benar untuk bagian baby boomer itu. Mereka tuh mungkin bisa disebut gagap teknologi gitu ya. Iya, ya seperti itu. Berarti sosialisasinya Jadi masih belum cukup merata masih juga ya. ya, ya betul. Karena Indonesia ini luas, terus ya itu internetnya pasti nggak stabil, di mana-mana nggak stabil, banyak orang yang takut, jadi lebih nyaman datang ke KPP gitu. Dengan kemudahan digitalisasi ini pasti ya ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi semoga sih Indonesia bisa menyeluruh di kemudian hari bisa menyeluruh semuanya bisa literasinya bisa lebih tinggi apalagi mengenai digital di zaman seperti ini. Jadi bisa dengan cepat menyerap apapun perubahannya ya bisa lebih mudah untuk Indonesia berkembang di kemudian hari gitu Mbak. Oke, sip, Mbak Selvi. Terima kasih atas jawabannya. Baik Mbak. Mungkin untuk malam ini saya cukupkan presentasinya. Sebelumnya ada kata-kata bijak hari ini Mbak Maya. Jadi pajak bukan sekadar kewajiban, tapi wujud nyata kontribusi bagi bangsa.
Mbak Maya sebelumnya terima kasih atas berkesediaannya ikut Zoom pada malam hari ini, walaupun banyak kegiatan rutinitas pasti hari ini masih disempetin untuk ikut Zoom. Terus makasih juga untuk pertanyaannya. Jadi kita ada diskusi ya Mbak Maya. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga materi yang saya sampaikan bisa menjadi insight baru untuk Mbak Maya. Mungkin saya tutup presentasinya pada malam hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mbak Selvi. Semangat terus. Semangat. Terima kasih Mama ya.